482. That's 110710. Yes, sir, and they have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. Ngomongin soal Sense.com alias P. Diddy atau Puff Daddy kembali membuat heboh dunia hiburan setelah ditangkap FBI pada tanggal 16 September di tahun 2024 di sebuah hotel Park Hyatt. Ia terseret dengan dugaan terlibat dalam perdagangan orang atau seksual dengan cara paksaan. Terus dia ini juga melakukan berupa pemerasan dan prostitusi lainnya. Mungkin dari kalian sudah pada tahu tentang perjalanan karir si P. Diddy ini. Melainkan tidak hanya sebagai rapper, tetapi dia ini juga termasuk kategori pengusaha yang terbilang sukses yang ada di Amerika. Tetapi di sini kita tidak membahas soal karirnya, tetapi kita akan membahas keterlibatan si P. Diddy dengan berbagai kasus yang cukup banyak yang belum terbongkar yang sedang terjadi baru-baru ini. Nah, sebelum kita masuk ke kasus yang baru terjadi belakangan ini, mari kita bahas dulu tentang keterlibatan P. Diddy yang mungkin banyak yang belum tahu tentang bagaimana sisi gelap dari si P. Diddy ini. Mungkin kalau kita ceritakan tentang berbagai kejadian-kejadian antara si P. Diddy dengan dunia permusikan di Hollywood, bisa jadi P. Diddy ini adalah dalang dari kematian para musisi industri Hollywood. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya karena banyak kejanggalan dan hal yang aneh dari berbagai kasus yang bersangkutan dengan dirinya. Tentu hal itu bisa jadi menjadi sebuah kemungkinan. Hanya saja pihak berwenang belum bisa menemukan bukti-bukti yang pasti untuk membuktikan semua itu. Dan setelah gua baca-baca tentang berita yang berkaitan tentang dirinya, ini orang benar-benar sosok orang yang memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan orang-orang yang ternama. Nah, sebelum kita membahas kasusnya, jika ada salah penyebutan dalam gua menceritakan kasus ini, tolong dibantu dan dikoreksi di bawah. Oke, mari kita mulai dari kasus yang pertama yang telah gua rangkum. P. Diddy ini juga pernah berseteru dengan Rodney Jones Jr. alias Lil Rod. Yang mana kejadian tersebut, si Jones ini pernah melaporkan P. Diddy ke pihak berwenang atas tuduhan upaya pemerasan ilegal dan mengajukan pengaduan federal sebanyak 105 halaman pada tanggal 2 Februari di tahun 2024. Dalam tuduhan yang sudah dilaporkan oleh Jones ini, pada awalnya dia dihubungi oleh si P. Diddy pada tahun 2022 lalu untuk membantunya memproduksi sebuah lagu. Nah, meskipun demikian, dalam memproduksi sebuah lagu, ternyata si P. Diddy ini juga meminta kepada Jones untuk menyediakan narkoboy dan beberapa wanita PSK untuk memenuhi nafsu seksualnya. Akan tetapi, si P. Diddy ini bukan hanya meminta itu saja. Dia juga diminta untuk merekam adegannya pada saat si P. Diddy ini melakukan hubungan intim. Dan semua wanita PSK juga diminta mengonsumsi minuman beralkohol yang telah dicampur beberapa obat-obatan terlarang. Bahkan hal lebih parahnya lagi, Jones ini juga mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari si P. Diddy ini. Dia juga mengatakan bahwa si P. Diddy pernah menyentuh tubuhnya hingga meraba di sekitar alat kelaminnya. P. Diddy juga melakukan paksaan terkait hal tersebut pada si Jones ini. Mungkin kalau kita lihat dari sosok seorang P. Diddy ini, mungkin tampaknya seperti orang yang biasa-biasa saja. Tetapi setelah ada yang berani speak up, tentunya hal ini tidak bisa kita bilang hal yang wajar. Oke, selanjutnya si P. Diddy ini juga dirumorkan pernah berseteru dengan salah satu orang yang tidak bisa disebutkan identitasnya. Kita sebut saja si Jando, karena orang-orang sana bisa menyebutnya orang tanpa identitas ialah bernama Jando. Nah, dia ini adalah seorang wanita dengan nama samaran Jando yang mengaku pernah diperkeos secara bergiliran dan diperdagangkan oleh P. Diddy dan Harvey Fierce dari label musik yang bernama Bad Boy Record. Saat itu, si Jenny ini masih berusia 17 tahun dan masih menjadi siswi sekolah. Kisahnya diawali dari pertemuan Jando dengan Fierce, di mana Fierce ini meyakinkannya untuk bertemu dengan P. Diddy di studionya di daerah New York. Lalu Jando kemudian diajak ikut ke sana dengan menumpang jet bersama seorang rekan Fierce. Saat sampai di studio, Jando ini diberikan narkoboy dan minuman beralkohol hingga dia berakhir tidak sadarkan diri. Lalu bangun-bangun, dia telah diperkeos dengan cara bergiliran di studio tersebut. Pelaku utama dari pemerkiosan itu adalah si P. Diddy, Fierce, dan rekan Fierce yang lainnya yang ada di sana. Nah, semenjak kejadian tersebut, Jando ini baru berani mengajukan tuntutan di Pengadilan Federal Manhattan pada tanggal 2 Desember tahun 2023. Namun pada saat status persidangan masih berlangsung,
si P. Diddy dan peer ini menyanggah isi semua dakwaan yang dilaporkan. Karena si P. Diddy memiliki orang-orang yang berpengaruh di sana, tentunya menjadi kebal hukum atas kasus-kasus yang dilakukannya. Kasus selanjutnya adalah gugatan dari mantan pacar si P. Diddy, ialah Cassandra Ventura atau biasa dipanggil Casey, yang diajukan ke pengadilan federal di Manhattan pada tanggal 16 November di tahun 2024. Casey menuduh P. Diddy telah melakukan penyerangan seksual, pemukulan, perdagangan seksual, hingga memaksa terlibat pada tindakan berhubungan intim dengan cara terpaksa. Awalnya, Casey ini bergabung dengan label milik si P. Diddy, namun selama menjadi mitra, P. Diddy juga mengendalikan kehidupan pribadi dan profesional dari Casey. Nah, dari situlah berbagai tuduhan atas si P. Diddy yang disuarakan Casey mulai dilakukan. Lalu ada lagi sebuah tuduhan dari Leah Garner yang mengajukan tuntutan pada Mahkamah Agung di New York pada tanggal 23 November di tahun 2023 terhadap si P. Diddy. Dalam gugatan setebal 22 halaman, Garner menuduh P. Diddy dan Aaron Hall telah memaksanya melakukan hubungan intim pada saat dirinya berusia 16 tahun. Pada awalnya, Garner ini pertama kali bertemu dengan si P. Diddy dan Aaron ialah pada saat perilisan sebuah album Jodeci di New York. Dan keduanya juga mengundang Garner untuk ikut ke apartemen Aaron. Nah, di sana Garner tiba-tiba dipaksa melakukan hubungan intim dengan mereka. Dan semenjak kejadian itu, dia mengalami depresi total sampai saat ini. Memang yang dipikirkan si P. Diddy ini hanyalah memenuhi hasratnya yang bisa dibilang dia ini penjahat kelamin. Ada lagi keterlibatan si P. Diddy dengan Joy Dickerson Nell 5. Yang mana dia mengajukan gugatan untuk P. Diddy ke Mahkamah Agung di New York pada tanggal 23 November di tahun 2024. Dalam gugatan tersebut, ia menuduh P. Diddy telah membiusnya dan melakukan kekerasan seksual kepadanya. Lalu dia juga divideokan pada saat kekerasan tersebut. Lalu mereka bertemu dan makan malam hingga terjadilah aksi kejahatan tersebut. Selanjutnya ada kasus yang juga dilaporkan Crystal McKinney yang mengaku dipaksa untuk menggunakan marijuana yang sudah dicampur beserta minuman beralkohol di sebuah studio. Saat McKinney masuk ke kamar mandi, P. Diddy mengikutinya dan memaksanya untuk melakukan hubungan oral. Nah, tuduhan tersebut disampaikan McKinney dalam gugatannya ke pengadilan federal di Manhattan. Sejak peristiwa tersebut, McKinney juga menderita depresi dan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Terus ada laporan dari April Lampros yang menuntut P. Diddy ke Mahkamah Agung di New York pada tanggal 23 Mei di tahun 2024 atas dugaan kekerasan dan penyerangan seksual, dan pada awal pertemuan keduanya ini terjadi pada tahun 1994. Saat itu, Lampros juga masih menjadi mahasiswa di Fashion Institute of Technology. Lampros juga bercerita tentang kejadian tersebut. Awalnya si P. Diddy ini merayunya dengan memberinya berbagai hadiah dan bunga. Namun pada saat kejadian tersebut, Lampros ini mendapatkan 4 kali hubungan intim yang mengerikan hingga sampai di tahun 2000-an. Dan hubungan intim yang keempat bahkan dilakukan P. Diddy saat dia masih berpacaran dengan Jennifer Lopez. Kemudian, laporan selanjutnya dari Derek Lee Cardello Smith yang mengadukan P. Diddy ke Pengadilan Negeri Danville, Michigan atas dugaan cedera pribadi setelah penyanyi rap tersebut melakukan kekerasan seksual kepadanya. P. Diddy juga sempat menawarkan uang untuk berdamai senilai 2,3 juta dolar atau setara dengan 35 miliar lebih untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan Derek. Walaupun uang damai ini tidak pernah terrealisasi, kasus ini pun masih tetap berlangsung di pengadilan sampai saat ini. Bahkan dalam beberapa kasus, Dawn Richard juga melaporkan P. Diddy dan dia bersedia menjadi saksi atas berbagai tindakan kekerasan yang dilakukannya. Yang mana orang ini ialah salah satu anggota dari grup musik milik P. Diddy tersebut, yang menyatakan dia pernah melihat bosnya itu menyerang Casey Ventura dengan mencekik, meninju, menampar, hingga memberikan panci panas yang masih mendidih. Richard juga memberikan kesaksian saat P. Diddy mengadakan sebuah pesta yang mengundang banyak puluhan gadis yang datang diberi obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol. Nah, sementara si P. Diddy dan tamu-tamu lainnya lalu melakukan tindakan seksual kepada para gadis yang ada di pesta tersebut. Terakhir, yang dilaporkan dari Talia Graves juga mengaku pernah diperkosa dengan sangat kejam oleh P. Diddy pada tahun 2021. Di mana kejadian tersebut, ia diikat tangannya ke belakang dalam posisi tidak memakai busana. Lalu P. Diddy kemudian memperkosanya dengan cara paksaan. Gugatan Graves ini diajukan ke Pengadilan Federal Manhattan dengan setebal 26 halaman.
Dan kondisi Graves pada saat ini, ia sedang mengalami masalah kesehatan dan sedang dalam pemulihan. Nah, dari semua yang sudah gue ceritakan keterlibatan P. Diddy ini, mulailah terdengar kabar yang sangat menghebohkan. Di mana kasus yang viral saat ini, ialah polisi mendapatkan laporan gugatan dari mantan pacarnya atas kasus yang telah dilaporkan tersebut. Our team has had at this point more than 3,285 individuals contact us with people claiming to have been victimized by Sean Combs. We also have collected pictures, videos, texts. We check venues, we check dates. You should know, in this group, it is evenly divided between males and females. In this group, 62% identify as African American, 30% are white, and the remainder are Hispanic or Asian. The victims are from more than 25 states. The majority are from California, New York, Georgia, and Florida. And I want to focus on the ages of these victims. When we talk about the ages of the victims when the conduct occurred, it's shocking. Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. We have an individual who was 14 years old. We have one who was 15. 25 of the 120 individuals who are plaintiffs in these cases were minors at the time of the acts complained of. But the names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told, are names that will shock you. There are indeed other perpetrators involved. They will be revealed when that particular individual case is ready to be filed. And I'm talking here about not just the cowardly but complicit bystanders. That is, those people that we know watched this behavior occur and did nothing. And I'm talking about the people that participated, encouraged it, egged it on. They know who they are. Nah, pada saat polisi melakukan penggeledahan, petugas menemukan 1.000 botol baby oil dan pelumas di rumah P. Diddy ini. Selain itu, ada lagi kamera tersembunyi di rumah P. Diddy yang diduga merekam kegiatan pesta yang telah dibuat P. Diddy sebagai bahan pemuas hasratnya. Nah, pada saat dia ditangkap di sebuah hotel, P. Diddy ini malah menolak atas tuduhan dari beberapa kasus yang terkait dengan dirinya. Ia juga mencoba menyuap beberapa oknum supaya dia bebas dari jeratan kasus itu. Namun, naasnya jaminan tersebut ditolak, lalu akhirnya P. Diddy ini mendekam di penjara. Hanya saja saat ini dia cuma menunggu waktu persidangan dengan beragam dakwaan yang akan disampaikan jaksa. Namun tidak berhenti di situ saja. Bahkan setelah ditemukan bukti-bukti tersebut, rumornya polisi juga menemukan ruang bawah tanah yang mengarah ke sebuah ruangan yang aneh. Tetapi belum dipastikan apakah ruangan terowongan bawah tanah itu memang benar atau tidak. Yang jelas, kita tunggu saja di berita terbaru mengenai P. Diddy ini. Banyak orang yang menduga bahwa terowongan itu mengarah ke ruangan tempat perkumpulan sekte yang digeluti oleh P. Diddy. Dan ada lagi yang bilang kalau terowongan itu mengarah ke rumah Michael Jackson, di mana banyak orang yang menduga bahwa MJ ini dibunuh oleh P. Diddy. Mungkin banyak sekali dugaan tentang P. Diddy, tetapi hal itu belum terungkap dengan jelas apakah memang benar atau tidak sama sekali. Nah, jadi pertanyaannya, mengenai P. Diddy ini, apakah dia juga mendalangi semua kematian para rapper-rapper dan musisi di Hollywood? Karena, dari berbagai keterlibatan P. Diddy di industri musik, bisa dibilang dia ini tampaknya pernah memiliki koneksi dari berbagai para musisi dan rapper. Kalau polisi berhasil mengungkapkan semua kasus tentang P. Diddy ini, bisa jadi dia pasti pernah terlibat dari berbagai pembunuhan. Nah, jadi, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah.